Baik pemirsa, kita ke informasi lainnya. Yes. Ini bocah 6 tahun di Kampung Kresek, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ditemukan tewas terbakar di dalam kontrakan. Ya, korban diduga dibunuh di dalam kontrakan yang terkunci. Detik-detik warga menemukan jasad korban bocah 6 tahun yang tewas terbakar di dalam kontrakan menghebohkan warga. Warga Kampung Kresek, Desa Rawaburu, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, panik saat melihat kepulan asap dari kontrakan yang terkunci. Saat upaya pemadaman, warga pun dikejutkan dengan keberadaan jasad balita 6 tahun yang hangus terbakar, nyaris tak dikenali. Dari keterangan saksi, warga setempat yang sempat menemukan kunci kontrakan saat membersihkan selokan. Sementara di saat bersamaan, ibu korban tengah mencari keberadaan anaknya yang diduga berada di kontrakan yang ditempati teman prianya. Saya kagak tahu, yang lebih jelas yang punya kontrakan. Tapi cowok. Cowok. Memang terlihat ada anak kecil nggak sebelumnya? Belum. Ibunya korban memang cari anaknya ke sini atau? Cari anak. Oh, memang lagi nyari anaknya. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang untuk diautopsi dan kasusnya ditangani pihak kepolisian dari Polsek Teluk Naga dan Polres Metro Tangerang Kota guna mengungkap penyebab kebakaran yang diduga ada unsur pembunuhan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Baik, bisa untuk mengetahui informasi terbaru, kita tergabung dengan rekan Hasnugara dari tempat kejadian perkara di Tangerang. Selamat pagi Hasnugara, apakah sudah ada informasi penangkapan terduga pelaku? Ya, selamat pagi Togi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan memang di depan saya, di belakang maksud kami melaporkan ini merupakan lokasi tempat terjadinya seorang bocah berusia 4 tahun yang terbakar di dalam kamar dengan kondisi terkunci. Memang untuk saat ini kondisi rumah dalam keadaan masih di garis polisi. Untuk terduga pelaku memang saat ini masih dilakukan pengajaran oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota dan juga Polsek Teluk Naga. Dan memang untuk peristiwa tersebut korban sempat dicari keberadaannya oleh ibu korban, yang mana korban ditemukan di dalam kontrakan yang disewa oleh kekasih ibu korban. Sementara untuk saat ini kita sudah bersama salah seorang warga sekitar yang akan memberikan kesaksiannya. Ya, selamat siang. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Yunus. Pak Yunus. Pak Yunus, mungkin bisa diceritakan sosok terduga pelaku yang Bapak kenal seperti apa? Sosok yang terduga pelaku sih, dia seringnya ya di dalam, karena kan kita kan warga sini, dia kan kontraknya baru sekitar 3 mingguan, tanggal 4 kurang lebih lah gitu. Tanggal 4 April ini. Jadi sekali-kali aja kita jumpa gitu kan, lihatnya gitu. Jadi dia seringnya karena dia juga kan bekerja juga. Kabarnya sih di Bandara Soekarno-Hatta itu, Terminal 1. Sebagai apa Pak? Sebagai security. Oh, iya, dia bekerja sebagai security. Iya. Jadi dia kan pulang kerja di sini, ya lebih tertutup aja gitu kan. Sama warga-warga di sini sekali-kali aja paling keluar ke warung gitu aja. Tapi memang pas saat kejadian warga ada yang melihat kapan terakhir dia pergi atau meninggal. Yang terakhir itu dari ibunya itu katanya sih dititipnya dari anaknya itu dari jam 8 malam. Dititip di sini katanya sih ke ibunya itu pas kejadian minggu jam 13-an tuh ya, jam 13-an ibunya mencari sini. Ternyata di sini udah ini asap mulu di dalam. Dicari-cari kuncinya, ternyata kuncinya dibuang di selokan. Itu ada yang menemukan, akhirnya dibuka kamar, ternyata dia udah
meninggal, tidak. Dengan kondisi terbakar. Nah itu terbakar, jadi warga sempat menyiramkan air juga. Selama menunggu polisi, ternyata dari kamar itu masih ada api. Nah, jenazahnya itu sempat dikeluarkan. Nah, terus ya itu warga memadamkan api yang di dalam kamar. Jenazah itu memang dalam keadaan ada alasnya atau ada alasnya seperti kayak kasur gitu. Jadi jenazahnya di dalam untuk menyelamatkan kebakaran dikeluarkan. Sebenarnya itu rencananya sih nggak mau dikeluarkan sambil menunggu polisi. Cuma kan kita untuk mengamankan biar api kagak melebar. Baik, terima kasih Pak Yunus. Ya, Togi, memang dapat kita dengarkan kesaksian dari Pak Yunus sebagai warga sekitar. Kemudian juga untuk jasad korban sudah dilakukan pemakaman di TPU Desa Bojongrenget yang diurus oleh ayah korban. Kemudian juga hingga saat ini polisi dari Polres Metro Tangerang Kota juga masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Lalu kemudian ada informasi bahwasanya dari ayah korban ini bahwa bocah berusia 4 tahun ini sebelum dibakar terdapat luka di bagian kepala yang diberikan informasi oleh pihak dokter saat dilakukan autopsi saat itu. Demikian, Togi. Baik, terima kasih Hasnugara atas informasinya. Kami akan update kembali untuk informasi terbaru. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap keluarga pasien RSHS Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Priguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.